Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Februari tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dihentar Tuhan pada hari yang ke-13 di bulan Februari ini. Kita yakin dan percaya semua ini karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa pertolongannya, kasih-Nya mulia dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Amsal passalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-5 berkata, "Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bacaan kita di pagi hari ini yang menjadi perenungan bagi kita di sepanjang hari ini, agar kehidupan kita semakin indah, semakin bahagia dan berkualitas di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah teguran yang nyata. Nah, saudaraku, yang dimaksud dengan teguran yang nyata adalah suatu teguran kepada orang lain atau kepada sesama, agar sesama tersebut atau orang lain yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan yang keliru, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya pada hari-hari selanjutnya dengan baik, dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kehidupannya memuji dan dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itu, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Artinya, lebih indah, lebih bahagia, lebih baik apabila kita menyapa sesama kita, mengingatkan sesama kita, supaya dia tidak jatuh dalam dosa, supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kehidupannya selanjutnya lebih mulia di hadapan Tuhan. Namun demikian, saudaraku, untuk kita menasihati atau menyapa atau memberikan teguran bagi sesama, harus memperhitungkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus melihat situasi. Artinya, apabila kita menegur saudara kita seiman atau siapapun oleh karena sesuatu dan lain hal, dan kita perlu memberi masukan, memberi nasihat kepadanya, maka kita juga perlu mengingat situasi di mana dapat kita memberikan nasihat tersebut. Sehingga nasihat yang tepat atau teguran yang tepat dapat kita kemukakan tentu pada situasi yang tepat. Nah, dengan kita melihat situasi yang tepat, sehingga apa yang kita nasihati akan diterima dengan baik karena situasinya tepat. Selanjutnya, saudaraku, kita juga harus selain melihat situasi, yang kedua, kita juga harus melihat waktu yang tepat. Artinya, waktu ini kondisi di saat yang bagaimana? Apakah kita harus mengingatkan, memberi nasihat atau memberi teguran pada waktu dia sendirian, atau pada waktu dia sedang membutuhkan pertolongan, di saat dia mungkin sedang diperlukan waktunya untuk kita boleh memberikan masukan, atau kita mencari waktu yang terbaik dalam kehidupannya sehingga dia boleh menerima nasihat kita. Sebab kita memberikan waktu yang tidak tepat akan menjadi bumerang, atau dengan kata lain, nasihat kita akan kontraproduktif. Maka orang itu bukanlah menerima nasihat kita, malah mencemooh atau bahkan berbuat hal-hal yang sebaliknya. Karena itu dipentingkan hal yang kedua adalah memperhatikan waktu.
Apakah di waktu siang hari, di waktu malam, di waktu pagi, atau di waktu memang dia membutuhkan nasihat dari kehidupan kita. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk memberikan teguran nasihat adalah kita harus juga tahu apa yang kita perlu nasihati. Artinya materi dalam nasihat itu haruslah tepat. Tidak perlu kita mengumbar kesalahannya mungkin di muka umum, tetapi materi yang kita bawa mungkin kita dapat memanggil secara pribadi di suasana yang tepat, di waktu yang tepat, pada saat dia sendirian, lalu materi yang kita kemukakan atau kita bagikan atau nasihat yang kita berikan masukan kepadanya, itu betul-betul kita sudah persiapkan sehingga kita dapat membangun imannya, menguatkan, dan bahkan membangkitkan semangatnya, termotivasi di dalam Tuhan, sehingga nasihat kita itu berguna dalam kehidupannya. Karena itu saudaraku yang kekasih, untuk memberikan teguran, masukan, bahkan nasihat kepada sesama kita seiman sebagai orang yang percaya, maka sekali lagi kita harus memperhitungkan suasananya harus tepat. Kedua, kita harus memperhitungkan waktunya yang tepat. Yang ketiga, kita juga harus memperhitungkan tentang isi atau materi daripada nasihat kita. Baru yang terakhir, kita harus mencari untuk memberikan nasihat adalah pada tempat yang tepat. Jadi nasihat itu bisa bermanfaat diterima dengan baik apabila yang pertama, kita harus betul-betul memastikan suasananya tepat. Kedua, waktunya tepat. Ketiga, materi atau isi nasihat itu adalah nasihat yang tepat. Yang keempat juga kita harus melihat tempatnya. Tempatnya harus tepat, saudaraku. Di mana pas untuk kita memberikan wejangan, nasihat, atau kata-kata masukan dalam kehidupannya, sehingga masukan itu yang bersifat konstruktif, membangun, dan dia boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi masalah tempat juga ini adalah perlu kita perhitungkan untuk memberikan teguran, nasihat, wejangan kita bagi saudara-saudara kita. Karena itu dikatakan di sini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi itu adalah kemunafikan sebenarnya. Karena itu, mari kita sebagai anak terang harus berterus terang. Kita kemukakan kepada saudara kita seiman atau siapapun yang membutuhkan masukan, wejangan, nasihat, teguran. Tetapi sekali lagi harus memperhitungkan suasana yang tepat, harus memperhitungkan waktu yang tepat, materi isi nasihat itu harus juga tepat. Baru yang keempat, memperhitungkan tempatnya harus tepat di mana kita memberi nasihat itu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi masukan bagi kita agar kita menjadi penasihat-penasihat yang baik yang dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, dan dengan nasihat teguran yang kita berikan kepada sesama, hidupnya bertumbuh dalam iman, dibangun dan motivasinya bangkit kembali, sehingga dia lebih sungguh-sungguh dan lebih setia dalam mengiring Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa di surga, Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Namun demikian, dan kami menegur, menasihati, memberikan nasihat kepada saudara kami seiman atau siapapun juga, tentu harus memperhatikan waktu, tempat, nasihat, isi nasihat itu, dan kami juga melihat suasananya bagaimana. Sehingga nasihat yang kami berikan kepada saudara kami
dapat bermanfaat tentu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang kekasih, yang saat ini mendengarkan renungan dan mengikuti program acara saat ini, kiranya Tuhan memberkati. Mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit, sedang menghadapi pergumulan kehidupan, tekanan hidup, permasalahan yang terjadi. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada saat ini memberikan motivasi, kekuatan bagi kami, sehingga kami tetap bertumbuh dalam iman, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberkati, menyertai kita sekalian, dimanapun kita berada. Shalom, selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.